Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehadiran seseorang selalu memberikan impact kepada lingkungannya. Bagaimana dengan kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita? Apakah memberikan impact Kristus bagi lingkungan kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapa besar kerinduan saudara untuk memberikan pengaruh rohani atau pengaruh Kristus bagi sekitar saudara? Seberapa pengaruh rohani dari saudara kepada sekitar saudara selama ini? Saudara, memang ada orang-orang percaya yang tidak terlalu peduli dengan pengaruhnya serohani bagi orang-orang sekitar mereka. Namun ada orang-orang Kristen yang bergumul karena mereka menyadari bahwa kehadiran mereka belum memberikan pengaruh rohani bagi sekitar mereka. Secara normal, maka orang-orang percaya pasti memiliki kerinduan untuk menjadi garam dan terang dunia bagi sekitarnya. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa hal ini seringkali tidak terjadi? Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-14. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur, bapa-bapa dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Yeremia membeli ikat pinggang, yaitu ikat pinggang lenan. Dan melalui ikat pinggang ini Tuhan hendak memberikan gambaran seperti apakah umat Tuhan itu. Karena mereka itu bagaikan ikat pinggang yang tidak melekat pada tuannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Di luar persekutuan dengan Kristus, kita tidak punya kuasa untuk memberikan pengaruh rohani bagi sekitar kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara, tentu kita masih ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, di mana dia berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu Kristus sedang berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dan Kristus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita, orang percaya, adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan katakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pesan Kristus itu menjadi sesuatu yang kita ingat karena kita membaca bagian ini. Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Tetapi bangsa Israel tidak mau melekat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak berguna untuk apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah dapat berdampak sebagai terang dan garam bagi dunia ini jikalau kita tidak melekat kepada Kristus. Karena kuasa itu bukan milik kita. Kuasa sorgawi, kuasa rohani bukan milik kita. Bukan melekat pada kita, tapi melekat kepada Kristus. Saudara, ketika kita melekat kepada Kristus, memiliki persekutuan yang intim dengan Dia, dekat dengan Dia, maka kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk kita memberikan pengaruh bagi dunia ini. Kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk kita menang atas segala hal-hal yang sifatnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menginginkan agar kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi yang pertama-tama yang paling penting adalah kita harus punya kerinduan memiliki persekutuan dengan Kristus. Karena itulah yang hal yang hakiki yang memberikan kita dorongan yang kuat, kemampuan untuk kita hidup bagi Tuhan. Saudara, bagaimana persekutuanmu dengan Kristus selama ini? Mari kita introspeksi. Dan jikalau kita sudah jauh, mari dekatkanlah dirimu kepadanya. Karena Kristus sedang menantikan engkau. Yang kedua, saudara, kerohanian yang bermasalah akan berdampak kepada relasi-relasi di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Saudara, kehidupan kita, jikalau kita menghayatinya, maka kehidupan kita itu memiliki isi adalah relasi demi relasi. Saudara, relasi yang rusak membuat kehidupan kita pun tidak normal. Relasi yang tidak baik membuat kehidupan kita pun menjadi sunyi sepi
Tidak ada kawan, tidak ada teman untuk mengobrol dan lain sebagainya. Saudara, relasi itu memberikan dampak bagi hidup kita. Tetapi tahukah saudara bahwa keberadaan kita itu sangat mempengaruhi relasi-relasi kita. Saudara, umat Tuhan memiliki kerohanian bermasalah. Dan kerohanian bermasalah itu terkait dengan relasi mereka dengan Tuhan yang rusak. Dan akibatnya adalah mereka pun memiliki relasi yang rusak satu sama lain. Bahkan bapa dengan anak, relasi pun rusak. Saudara, hari ini kita berjumpa dengan relasi-relasi yang rusak. Bukan hanya relasi bisnis, bukan hanya relasi sahabat, tetapi relasi keluarga, relasi orang tua dan anak, relasi saudara kandung, dan banyak relasi yang rusak. Saudara, akar masalah yang paling dalam itu adalah karena relasi kita dengan Tuhan yang rusak, membuat kita tidak memiliki damai sejahtera dengan orang lain. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Maka damai Allah itu meliputi hati kita dan hidup kita. Dan ketika itulah kita berdamai dengan diri kita sendiri, di mana kita seringkali tidak berdamai dengan diri kita. Dan ketika itulah, pada saat itulah, kita mulai berdamai dengan orang lain. Dan kita menjadi pembawa damai. Saudara, mari kita lihat betapa penting kita memiliki kerohanian yang baik. Saudara, berbicara kerohanian yang baik bukan sekadar berbicara nanti kita ke sorga. Tetapi saat ini kita membutuhkannya. Kita membutuhkan Tuhan supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita yang berarti dan bermakna. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah salah di dalam mendesain hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti apa yang sangat hakiki dalam hidup kami. Jangan sampai kami begitu sibuk dan kami meninggalkan hal-hal yang penting dan hakiki dalam hidup kami, yaitu relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.